Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C yang beranggotakan 6 orang. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Fardel Muhammad Rasaki dengan NRP 15-2025-003. Kami akan mempresentasikan proses visualisasi data menggunakan supermarket sales dataset yang bersumber dari Kaggle. Dataset ini berisi data transaksi penjualan supermarket yang ada di negara Myanmar, yang mencakup 3 kota, yaitu Yangon, Naypyidaw, dan juga Mandalay. Dalam presentasi ini, kami akan membahas dataset dan atribut yang digunakan, pengelompokan atribut, tujuan visualisasi, rancangan pertanyaan dan insight, serta chart-chart apa aja yang akan kita gunakan. Kami juga menjelaskan tahapan visualisasi menggunakan Microsoft Power BI, hingga menghasilkan dashboard yang dapat digunakan untuk melihat informasi penjualan dan mendukung proses pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Jadi, dataset supermarket sales ini tuh merupakan data transaksi penjualan yang mencakup informasi mengenai cabang, kota, produk, pelanggan, jumlah penjualan, pendapatan, dan juga metode pembayaran. Karena data masih berbentuk tabel dan perbandingan di dalamnya lebih sulit dilihat secara langsung, oleh karena itu, dilakukannya sebuah visualisasi data menggunakan Microsoft Power BI untuk mengubah data transaksi menjadi sebuah informasi yang lebih jelas, mudah dipahami, dan dapat menghasilkan insight untuk mendukung sebuah pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan visualisasi data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iola Dwi Putri, NRP 15-2025-019. Tujuan visualisasi data ini adalah mengubah data transaksi supermarket yang berbentuk tabel menjadi informasi visual menggunakan Microsoft Power BI, sehingga dapat membantu kita memahami total dan trend sales, membandingkan performa kota, cabang, serta produk lain, menganalisis kontribusi dan data-data transaksi pelanggan member dan normal, melihat distribusi produk berdasarkan gender, merangkum performa setiap cabang, serta mengetahui metode pembayaran yang paling banyak digunakan pelanggan. Visualisasi sangat membantu karena data yang kompleks dapat disajikan secara lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, visualisasi juga memudahkan kita dalam menentukan pola, melakukan perbandingan, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Selanjutnya yaitu dataset yang digunakan. Supermarket Sales Dataset merupakan dataset transaksi penjualan dalam format CSV yang bersumber dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 1000 baris transaksi dan 17 kolom atau atribut. Setiap baris merepresentasikan satu transaksi penjualan, sedangkan setiap kolom berisi informasi tertentu yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Data dalam dataset ini mencakup transaksi dari 3 kota di Myanmar, yaitu Yangon, Naypyidaw, dan Mandalay. Periode transaksi berlangsung dari Januari sampai Maret 2019. Dataset ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek penjualan seperti total sales, jumlah transaksi, performa produk, karakteristik pelanggan, metode pembayaran, pendapatan kotor, serta rating pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur dataset. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reva Amelia Putri dengan NRP 15-2025-017. Pada dataset ini, setiap baris menunjukkan satu transaksi penjualan, sedangkan setiap kolom menunjukkan informasi tertentu dari transaksi tersebut. Secara keseluruhan, terdapat 17 atribut yang mencakup informasi mengenai transaksi, lokasi, pelanggan, produk, pembayaran, hingga pendapatan dan rating pelanggan. Nah, atribut yang digunakan diantaranya yang pertama ada Invoice ID. Invoice ID ini merupakan identitas unik untuk setiap transaksi. Atribut ini digunakan untuk membedakan satu transaksi dengan transaksi lainnya. Yang kedua ada branch. Branch ini menunjukkan lokasi cabang supermarket. Dalam dataset ini, cabang supermarket terdapat di 3 lokasi yang berkaitan dengan 3 kota, yaitu Yangon, Naypyidaw, dan Mandalay. Yang ketiga ada city. City ini menunjukkan kota tempat cabang supermarket berada. Kota yang tersedia dalam dataset adalah Yangon, Naypyidaw, dan Mandalay. Branch dan city memiliki hubungan yang sangat erat karena setiap cabang berada di salah satu kota tersebut. Kedua atribut ini dapat digunakan untuk membandingkan performa penjualan berdasarkan lokasi. Yang keempat adalah customer type.
Customer type menunjukkan jenis pelanggan yang melakukan transaksi. Terdapat dua jenis pelanggan, yaitu member dan normal. Member adalah pelanggan yang terdapat sebagai anggota supermarket, sedangkan normal adalah pelanggan umum yang tidak menggunakan status keanggotaan. Yang kelima ada gender. Gender menunjukkan jenis kelamin pelanggan yang melakukan transaksi. Yang keenam ada product line. Produk line ini menunjukkan kategori produk yang dibeli oleh pelanggan. Contoh kategori produk yang tersedia antara lain health dan beauty, serta elektronik aksesoris. Yang ketujuh ada unit price. Unit price menunjukkan harga untuk satu unit produk. Yang kedelapan ada quantity. Quantity menunjukkan jumlah produk atau unit barang yang dibeli dalam satu transaksi. Yang kesembilan ada tax 5%. Tax 5% ini menunjukkan jumlah pajak yang dikenakan pada transaksi dengan tarif sebesar 5%. Nilai ini dihitung berdasarkan transaksi produk yang dibeli. Yang ke-10 ada total. Total menunjukkan total nilai transaksi yang harus dibayar oleh pelanggan. Nilai total sudah termasuk pajak sebesar 5%. Yang ke-11 ada date. Date menunjukkan tanggal ketika transaksi tersebut dilakukan. Atribut ini dapat. Yang ke-12 ada time. Time menunjukkan waktu ketika transaksi dilakukan. Yang ke-13 ada payment. Payment menunjukkan metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. Terdapat 3 metode pembayaran dalam dataset, yaitu cash, e-wallet, dan kredit. Yang ke-14 ada COGX. COGX atau Cost of Goods Sold menunjukkan biaya atau modal yang dikeluarkan untuk produk yang dijual. Yang ke-15 ada Gross Margin Percentage. Gross margin ini menunjukkan percentage margin kotor dari transaksi. Dalam dataset ini, nilai gross margin percentage ditetapkan sebesar 4,7619%. Yang ke-16 ada gross income. Ini menunjukkan pendapatan kotor atau keuntungan kotor yang diperoleh dari setiap transaksi. Yang terakhir ada customer rating. Menunjukkan penilaian atau tingkat kepuasan pelanggan terhadap transaksi atau layanan supermarket. Rating diberikan dalam skala 1 sampai 10. Sehingga nilai rating yang lebih tinggi menunjukkan penilaian pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan atribut, tools yang digunakan, dan tahapan pengolahan data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulaika Aurelia Maharani dengan NRP 15/2025-015. Berdasarkan jenis datanya, 17 atribut dalam dataset ini dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu data kategorikal, data numerik, data waktu, dan data identitas. Yang pertama, data kategorikal. Data kategorikal merupakan data yang digunakan untuk menunjukkan kelompok atau kategori tertentu. Atribut yang termasuk di dalamnya yaitu branch, city, customer type, gender, product line, dan payment. Atribut-atribut tersebut dapat digunakan untuk mengelompokkan dan membandingkan transaksi, misalnya melihat penjualan berdasarkan kota, jenis pelanggan, kategori produk, atau metode pembayaran. Yang kedua ada data numerik. Data numerik merupakan data berbentuk angka yang dapat digunakan dalam berbagai perhitungan, seperti total, rata-rata, nilai minimum, maupun nilai maksimum. Atribut yang termasuk data numerik yaitu unit price, quantity, tax 5%, total, COGS, gross margin percentage, gross income, dan customer rating. Contohnya, total dapat digunakan untuk melihat nilai atau rata-rata transaksi, sedangkan quantity dapat digunakan untuk mengetahui jumlah produk yang terjual. Lalu yang ketiga, ada data waktu. Atribut date dan time termasuk ke dalam data waktu. Date menunjukkan tanggal transaksi, sedangkan time menunjukkan waktu transaksi dilakukan. Kedua atribut ini dapat digunakan untuk melihat pola atau tren penjualan berdasarkan tanggal, bulan, maupun jam transaksi. Lalu yang keempat ada data identitas.
Atribut invoice ID termasuk data identitas karena berfungsi sebagai penanda unik untuk setiap transaksi. Atribut ini digunakan untuk membedakan transaksi satu dengan lainnya dan tidak digunakan untuk perhitungan seperti rata-rata atau total penjualan. Ada tools yang digunakan dan tahapan pengolahan data. Microsoft Excel digunakan sebagai sumber dataset dan untuk pemeriksaan awal data, sedangkan Microsoft Power BI Desktop digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data. Dataset diimpor ke Power BI, kemudian diperiksa tipe dan format datanya agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Setelah data siap, lakukan perhitungan dan pemilihan atribut untuk membuat berbagai visualisasi. Seluruh visualisasi kemudian disusun menjadi dashboard interaktif untuk menampilkan informasi penjualan dan menghasilkan insight. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rancangan pertanyaan, insight, dan visual untuk visualisasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isfi Aulia Taufik, NRP 15 2025 018. Pada tabel, terdapat rancangan pertanyaan, insight, dan visualisasi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan dashboard menggunakan Microsoft Power BI. Rancangan ini dibuat untuk menentukan informasi yang ingin dicari dari setiap chart. Insight yang tercantum masih merupakan hal yang ingin dianalisis sehingga belum menjadi kesimpulan akhir. Pertanyaan yang pertama untuk analisis yaitu berapa total sales supermarket selama periode Januari sampai Maret 2019. Insight yang ingin dicari mengetahui total pendapatan supermarket secara keseluruhan, visualisasinya menggunakan chart. Pertanyaan yang kedua, kota mana yang memiliki total sales paling tinggi? Insight yang ingin dicari mengetahui kota dengan kontribusi pendapatan terbesar. Visualisasinya menggunakan bar chart. Pertanyaan yang ketiga, ada cabang mana yang memiliki jumlah transaksi paling banyak? Insight yang ingin dicari mengetahui cabang dengan aktivitas transaksi paling tinggi. Visualisasi yang digunakan menggunakan column chart. Yang keempat, bagaimana tren total sales dari Januari sampai 4 Maret 2019? Insight yang ingin dicari mengetahui pola perubahan penjualan selama periode pengamatan. Visualisasi yang digunakan menggunakan line chart. Pertanyaan yang kelima, produk lain mana yang memiliki total sales paling tinggi? Insight yang ingin dicari mengetahui kategori produk dengan kontribusi penjualan terbesar. Visualisasinya menggunakan bar chart. Pertanyaan yang keenam, bagaimana ringkasan performa setiap cabang? Insight yang dicari membandingkan cabang berdasarkan total sales, jumlah transaksi, gross income, dan rata-rata rating. Visualisasi yang digunakan adalah tabel. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana komposisi total sales berdasarkan tipe pelanggan? Insight yang ingin dicari mengetahui kontribusi pelanggan, member, dan normal terhadap total sales. Visualisasi yang digunakan pie chart. Pertanyaan yang ke-8, metode pembayaran apa yang paling banyak digunakan pelanggan? Insight yang ingin dicari mengetahui metode pembayaran yang paling sering digunakan serta proporsinya. Visualisasi yang digunakan dengan pie donut chart. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana persebaran lokasi cabang supermarket berdasarkan kota? Insight yang ingin dicari mengetahui distribusi geografis cabang dan wilayah operasional supermarket. Visualisasi yang digunakan menggunakan map. Baik, perkenalkan nama saya Sarla Salsabila dengan NRP 152025 044. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap visualisasi data menggunakan Power BI. Pada bagian ini, kami akan mengolah data yang sebelumnya telah disiapkan menjadi visualisasi yang telah mudah dibaca dan dipahami. Prosesnya dimulai dengan membuka aplikasi Power BI Desktop, kemudian mengimpor dataset dari file Excel untuk selanjutnya dibuat menjadi beberapa grafik atau dashboard. Nah, pada tahap pertama, kami membuka aplikasi Power BI Desktop. Pada halaman Home tersedia beberapa pilihan sumber data seperti Blank Report, OneLake Catalog, Excel Workbook, SQL Server, dan Get Data from Other Source. Karena dataset yang digunakan berbentuk file Excel, kami memilih opsi Excel Workbook. Setelah itu, kami memilih opsi Excel Workbook untuk mengambil data dari file Excel. Power BI kemudian membuka jendela untuk mencari file yang akan digunakan. Pada jendela Open, kami mencari file Excel
yang bernama Supermarket Sales di further download. Setelah file ditemukan, file tersebut dipilih untuk dimasukkan ke dalam Power BI. Setelah file Excel dibuka, muncul jendela navigator yang menampilkan tabel atau sheet yang tersedia di dalam file. Pada tahap ini, terdapat dua pilihan, yaitu tabel 1 dan supermarket analysis. Kami memilih tabel supermarket analysis karena tabel tersebut berisi data transaksi supermarket yang akan digunakan. Power BI kemudian menampilkan petinjau data yang terdiri dari beberapa kolom seperti invoice ID, branch, city, customer type, gender, produk line, dan atribut lainnya. Tombol Transform Data diklik untuk membuka Power Query Editor. Power Query digunakan untuk memeriksa, membersihkan, dan mengubah struktur data sebelum data dimuat ke dalam laporan Power BI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zuleika. Selanjutnya, pada tahap 7, panel Query Settings, nama query Supermarket Analysis diubah menjadi Sales. Penggantian nama ini dilakukan agar tabel lebih mudah dikenali ketika digunakan dalam pembuatan visualisasi dan formula DAX. Setelah query diberi nama Sales, kami meninjau seluruh data yang tersedia. Kolom-kolom seperti Sales, Date, Time, Payment, Cost, dan atribut lainnya diperiksa untuk memastikan data sudah masuk dan benar. Selanjutnya, kami mengubah tipe data pada kolom time. Menu data type pada kolom tersebut dibuka karena kolom waktu perlu dikenali sebagai data bertipe waktu agar dapat digunakan untuk analisis berdasarkan jam. Dari daftar tipe data yang tersedia, kami memilih opsi time. Dengan pengaturan ini, Power BI akan membaca isi kolom time sebagai waktu, bukan sebagai teks. Setelah memilih tipe data time, muncul dialog Change Column Type. Pada dialog tersebut, kami memilih opsi Replace Current untuk mengganti tipe data lama dengan tipe data time yang baru. Setelah perubahan diterapkan, kolom time tampil dalam format jam, menit, dan detik. Contohnya 13.08.00. Dengan format ini, data waktu dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isfi. Selanjutnya, kami membuka tab Add Column. Tab ini digunakan untuk menambahkan kolom baru berdasarkan informasi dari kolom yang sudah tersedia. Pada tab Add Column, kami memilih menu Time, kemudian Hour, lalu Hour. Proses ini dilakukan untuk mengambil bagian jam dari kolom time. Setelah proses tersebut dilakukan, muncul kolom baru bernama Hour. Dengan adanya kolom ini, jumlah kolom dalam dataset bertambah menjadi 18 kolom. Kolom Hour nantinya dapat digunakan untuk mengetahui jam dengan jumlah transaksi paling tinggi. Setelah seluruh proses pengolahan selesai, kami kembali ke tab Home dan memilih tombol Close dan Apply. Tombol ini digunakan untuk menerapkan semua perubahan yang telah dilakukan di Power Query Editor. Setelah data berhasil diterapkan, tampilan kembali ke halaman laporan Power BI yang masih kosong. Halaman ini merupakan kanvas yang digunakan untuk membuat dan menyusun berbagai visualisasi. Pada bagian kanan halaman laporan, panel data diperluas untuk menampilkan seluruh file dari tabel sales. File yang tersedia antara lain branch, city, COGS, customer type, date, gender, dan file lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reva. Selanjutnya, kami membuat measure baru dengan memilih icon New Measure. Measure digunakan untuk melakukan perhitungan tertentu menggunakan formula DAX. Pada formula bar, kami menuliskan formula DAX total sales sama dengan sum sales. Formula ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai pada kolom sales. Setelah formula selesai ditulis, measure total sales berhasil dibuat pada tabel sales. Measure ini dapat digunakan dalam berbagai visualisasi yang membutuhkan informasi total penjualan. Untuk membuat visual pertama, kami memasukkan measure total sales ke dalam area visual. Pada awalnya, Power BI menampilkan data tersebut dalam bentuk chart. Jenis visual kemudian diubah menjadi card. Card digunakan untuk menampilkan satu nilai utama, yaitu total penjualan supermarket. Pada dashboard,
Total sales ditampilkan sekitar 322.097.000 sesuai hasil perhitungan dan pembulatan Power BI. Selanjutnya, kami menambahkan clustered column chart untuk menampilkan total sales berdasarkan kota. Visual ini membandingkan sales dari Naypyidaw, Yangon, dan Mandalay. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel. Baik, terima kasih. Tahapan selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu mengurutkan data visual. Jadi pada mengurutkan data visual itu kemudian diurutkan dengan menggunakan klik kanan pada visual, lalu klik menu Sort By, lalu memilih Sum of Sales. Lalu pengurutan ini itu dilakukan agar perbandingan dari nilai salesnya itu antar kota dapat terlihat dengan lebih jelas. Untuk tahapan selanjutnya itu menambahkan visual total transaction by branch. Itu tuh visual ini tuh menampilkan jumlah transaksi berdasarkan cabang, yaitu bisa dilihat ada Alex, Cairo, dan juga Giza. Setelah visual dibuat, judulnya diedit melalui panel format agar sesuai dengan informasi yang ditampilkan. Pada tahap selanjutnya yaitu menambah visual tren penjualan. Kami menambahkan line chart dengan judul sales tren Januari sampai Maret tahun 2019. Line chart ini itu digunakan untuk menampilkan perubahan total sales harian dari Januari sampai Maret tahun 2019. Bentar ya, break dulu bentar. Lanjut, untuk tahap selanjutnya yaitu menambahkan visual sales by product line. Jadi kami di sini membuat bar chart horizontal sales by product line. Visual ini itu digunakan untuk membandingkan total penjualan pada setiap kategori dari produknya itu sendiri. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu menambahkan visual total sales by customer type. Pada tampilan ini tuh kita membuat pie chart total sales by customer type untuk menampilkan proporsi sales dari pelanggan member dan juga yang normal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola. Ya, saya akan menjelaskan tahapan selanjutnya, yaitu menambah tabel ringkasan cabang. Setelah itu, kami menambahkan tabel branch performa summary. Tabel ini berisi ringkasan performa setiap cabang berdasarkan sum of sales, count of invoice ID, sums of gross income, dan average rating. Tabel tersebut juga menampilkan total keseluruhan sehingga performa setiap cabang dapat dibandingkan dengan hasil keseluruhan supermarket. Selanjutnya, sebagai tahap terakhir, kami menambahkan donut chart payment method distribution. Visual ini digunakan untuk menampilkan proporsi metode pembayaran yang digunakan pelanggan, yaitu e-wallet sebesar 34,5%, kredit card sebesar 34,4%, dan cash sebesar 31,1%. Selanjutnya, sebagai tahapan tambahan, dilakukan pemetaan lokasi cabang supermarket berdasarkan wilayah atau kota menggunakan visualisasi peta. Visualisasi tersebut digunakan untuk menunjukkan persebaran geografi cabang dan memberikan gambaran mengenai wilayah operasional supermarket secara interaktif. Lalu, kami juga melakukan perapihan dan pemformatan dashboard. Pada tahap ini, kami mengatur posisi dan ukuran setiap chart agar tidak saling bertumpuk. Kami juga menambahkan warna yang konsisten untuk membedakan kategori, mengatur judul, ukuran tulisan, legenda, latar belakang, dan garis tepi. Selain itu, format angka pada sales, gross income, jumlah transaksi, dan rating disesuaikan agar lebih mudah dibaca. Slicer City juga ditempatkan pada posisi yang mudah ditemukan dan diperiksa kembali untuk memastikan seluruh visual dapat terfilter dengan baik. Dengan tahapan ini, dashboard menjadi lebih rapi, informatif, menarik, dan nyaman digunakan. Selanjutnya, yang terakhir, ini merupakan tampilan hasil dari visualisasi dashboard yang sudah kita buat. Seluruh visualisasi disusun menjadi satu dashboard sales analytic yang menampilkan informasi penjualan, performa cabang, tren penjualan, produk line, pelanggan, metode pembayaran, dan persebaran lokasi cabang secara terstruktur dan interaktif.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil visualisasi data penjualan supermarket yang telah kami buat menggunakan Power BI. Berdasarkan hasil visualisasi pada dashboard Power BI, dapat disimpulkan bahwa total penjualan supermarket selama periode Januari sampai Maret 2019 mencapai sekitar 322,97 ribu dengan total 1.000 transaksi. Dari sisi wilayah, Nike Pitau memiliki total sales tertinggi dibandingkan kota lainnya. Sementara itu, jumlah transaksi pada ketiga cabang yaitu Alex, Yangon, dan Giza terlihat relatif berdekatan. Namun, jumlah transaksi yang banyak tidak selalu berarti total sales paling tinggi. Berdasarkan produk lain, beberapa kategori seperti food and beverage menunjukkan nilai penjualan yang cukup tinggi. Grafik tren juga memperlihatkan bahwa penjualan mengalami fluktuasi dari Januari hingga Maret, sehingga jumlah penjualan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Dari karakteristik pelanggan, member memberikan kontribusi penjualan lebih besar dibandingkan pelanggan normal, yaitu sekitar 58,74%. Sedangkan untuk metode pembayaran, penggunaannya relatif seimbang antara e-wallet, credit card, and cash. Jadi, secara keseluruhan, dashboard ini membantu kita melihat pola dan performa penjualan supermarket dari berbagai sisi, mulai dari lokasi, cabang, waktu, produk, line, jenis pelanggan, hingga metode pembayaran. Dengan visualisasi ini, data yang sebelumnya berupa tabel menjadi lebih mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menentukan insight serta membantu pengambilan keputusan terkait strategi penjualan. Demikian presentasi dari kelompok C mengenai visualisasi data supermarket sales menggunakan Microsoft Power BI. Melalui proses pengolahan dan visualisasi ini, kami dapat menyajikan data transaksi dalam bentuk informasi yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang dapat membantu memperbaiki hasil analisis kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, beres!